Halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai analisis strategi digital marketing untuk TikTok konten. Sebelumnya maaf suara saya agak serak. Sebelum kita memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teresa Febiana Harianja yang merupakan mahasiswa baru dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Prodi Akuntansi Sektor Publik. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Indonesia Emas 2045. Tahukah kamu mengenai isu mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045? Ia membahas mengenai generasi Indonesia yang akan menjadi generasi yang cerdas. Tentunya yang menjadi faktor utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yaitu pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan sumber manusia bukan hanya sekadar dari kecerdasan intelektual, namun juga dari segi kesehatan sumber daya manusia untuk dapat mewujudkan generasi cerdas. Tahukah kamu bahwa tanpa tubuh yang sehat, SDM pun sulit untuk dikembangkan lantaran lemahnya fisik, terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas generasi cerdas. Menurut Indeks Pelayanan Kesehatan tahun 2023, berdasarkan data yang ada pada tabel di samping, Indonesia menduduki peringkat ke-39 di dunia untuk pelayanan kesehatan. Berdasarkan data nesia.id mengatakan bahwa Indonesia memiliki nilai terendah untuk indikator ketersediaan obat-obatan dan biaya yaitu sebesar 54,02. Sementara itu, nilai infrastruktur dan profesional medis menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 64,37. Meskipun untuk cakupan Asia Tenggara, nilai ini termasuk yang paling rendah. Sementara itu, untuk kesiapan pemerintah Indonesia memperoleh nilai 55,79. Sembari menunggu pemerintah untuk menaikkan indikator ketersediaan obat-obatan, kita sebagai generasi bangsa dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan generasi sehat. Salah satu contohnya yaitu asisten rumah sakit Brawijaya. Asisten rumah sakit Brawijaya merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dibantu oleh AI agar setiap orang dapat berkonsultasi dimanapun, kapanpun secara cepat, mudah, dan terpercaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, bukan hanya peran pemerintah serta tenaga medis, namun kita sebagai warga negara Indonesia dapat membantu pemerintah dengan meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya kesehatan serta dapat mengkombinasikan pelayanan kesehatan dengan kemajuan teknologi seperti program Asisten Brawijaya yang merupakan program dari AI Impact. Oke, masuk ke analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Berdasarkan analisis saya mengenai video TikTok yang saya buat, yang pertama bahasa yang mudah dipahami, di mana bahasa saya dalam pembuatan video tersebut menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh audiens. Yang kedua yaitu praktik yang mudah untuk diikuti oleh penonton, di mana di dalam video tersebut saya memberikan contoh bagaimana penggunaan dari asisten rumah sakit Brawijaya. Oke, masuk ke peluang atau opportunity, di mana meskipun sekarang sebagian ada yang kurang akan kesadaran kesehatan, namun ada juga beberapa masyarakat atau sebagian masyarakat yang menyadari bahwa pentingnya kesehatan. Untuk itu dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan itu menjadi peluang untuk saya untuk memperkenalkan asisten rumah sakit Brawijaya, di mana para masyarakat yang memiliki kesadaran penuh untuk akan pentingnya kesehatan dapat menggunakan asisten rumah sakit Brawijaya untuk mengkonsultasi setiap gejala yang mereka alami. Oke, masuk yang ketiga yaitu weakness atau kelemahan. Saya menyadari bahwa di dalam video konten kreator saya visual yang kurang menarik dan kurangnya followers, di mana hal itu menjadi penghambat bagi saya untuk memperkenalkan
asisten rumah sakit Brawijaya. Oke, masuk ke threats dan ancaman, di mana kombinasi pelayanan kesehatan dengan AI bukan hanya saja asisten rumah sakit Brawijaya, yaitu ada juga program-program AI lainnya. Hal tersebut menjadi ancaman bagi saya untuk bisa memperkenalkan asisten rumah sakit Brawijaya tersebut kepada para audiens atau sasaran saya. Di mana sasaran saya itu merupakan seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya remaja, di mana yang akan menjadi generasi ke depannya, dengan pentingnya untuk mengetahui bahwa semakin majunya teknologi, konsultasi kesehatan pun dapat dilaksanakan melalui online atau yang dapat dibantu oleh AI. Masuk ke evaluasi, yang pertama saya akan mencari tahu apa yang menjadi daya tarik penonton serta kebutuhan sasaran saya, yaitu masyarakat Indonesia, terutama terkhususnya remaja Indonesia. Yang kedua yaitu menggunakan fitur konten yang lebih menarik sehingga para penonton tertarik untuk melihat konten. Yang ketiga, menggunakan komunikasi yang jauh lebih menarik, unik, dan tentunya dapat dipahami oleh audiens. Sehingga dari ketiga poin yang saya sebutkan tadi dapat mendorong saya untuk bisa lebih memperkenalkan asisten rumah sakit Brawijaya kepada seluruh kalangan masyarakat, sehingga dapat menggunakan asisten rumah sakit Brawijaya untuk mengkonsultasikan setiap gejala yang mereka alami. Oke, kesimpulannya, dengan adanya program AI AMP Career Scholarship 5.0 divisi digital marketing dengan hashtag Ignite Your Growth serta asisten rumah sakit Brawijaya dapat mewujudkan Indonesia emas, generasi cerdas, generasi sehat, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Sekian mengenai analisis digital marketing saya mengenai video TikTok saya. Kiranya saya dapat diberi kesempatan untuk dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Sekian atas penyampaian saya mengenai analisis tersebut. Saya ucapkan terima kasih.